Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Pihak UPTD pengujian emisi di bawah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya bahwa sistem dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kota Tasikmalaya telah terakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat yang mana dalam hal ini mendapatkan predikat B. Dapat diartikan UPTD PKB Kota Tasikmalaya telah layak untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai prosedur sebagai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada suatu kendaraan bermotor. Pak, dengan adanya isu nasional Pak, khususnya di ibu kota, dengan masifnya emisi gas kendaraan bermotor Pak ya, diindikasi itu kan mengundang polusi udara Pak ya. Terus gini Pak, mana jika kendaraan tidak lolos uji emisi satu itu Pak? Kendaraan apa saja yang harus diuji emisi itu teknis Pak ya? Apakah perlu dilakukan uji emisi bagi kendaraan bermotor? Itu harus ya Pak ya. Mengapa setiap kendaraan harus melakukan uji emisi? Nah mungkin Bapak punya tanggapan sendiri Pak, non teknis gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, sesuai yang dipertanyakan barusan ada 4 poin. Itu sebetulnya di ranah teknis, maka nanti ada rekan kami yang bisa memberikan atau menyampaikan apa-apa yang terkait dengan pertanyaan tersebut, mengikuti apa isu-isu yang secara nasional global. Untuk secara normalnya kami belum mendapatkan instruksi langsung dari baik dari pimpinan kami maupun dari institusi yang di atas kami gitu. Tapi kami sebagai pegawai yang siap dengan kondisi apapun, malahan kami juga sudah menyiapkan di kami juga punya alat uji untuk emisi atau pengecekan sesuai dengan permohonan, apalagi permohonan dari masyarakat. Ya kami tidak bisa menolak, tetap harus memberikan pelayanan apapun itu kepentingannya. Yang penting di kami sesuai harapan, apalagi pemerintah dengan mendukung, kita tetap harus melaksanakan juga dan sesuai permohonan dari masyarakat tentang layanan yang saran. Mungkin khususnya untuk para pemilik kendaraan yang apalagi yang wajib uji sih, sebetulnya yang wajib uji kami sarankan untuk melaksanakan apa yang sesuai dengan kewajibannya, apalagi di sana ada uji emisi yang mana fungsinya dan kegunaannya secara global. Selain untuk mengetahui kadar yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut, juga bisa mengurangi polusi di lingkungan khususnya. Ya, selamat pagi Pak. Bisa diperkenalkan nama Bapak dan jabatan Bapak. Silakan Pak. Baiklah, nama saya Ben Bendaran. Kebetulan jabatan saya sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Penguji di Kota Tasikmalaya, di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya. Ya. Pak, kita kaitkan Pak dengan adanya isu nasional polusi yang ada di ibu kota Pak ya. Ada 4 pertanyaan Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjawabnya Pak. Bagaimana jika kendaraan tidak lulus emisi Pak? Bagaimana Pak? Menurut Bapak? Nah, kalau kendaraan itu sebetulnya yang namanya uji emisi itu dari dulu juga sudah dilaksanakan. Ya. Itu mungkin di pengujian kendaraan bermotor merupakan rangkaian pemeriksaan satu kendaraan.
kita itu kan ada pemeriksaan untuk emisi gas buang. Itu ada dua, ada yang untuk bensin, ada untuk solar. Mungkin di sini untuk menjaga polusi, mengurangi, bukan menjaga lah, mengurangi tingkat polusi yang terjadi di baik di Kota Tasikmalaya atau di wilayah lain. Oke. Terus Pak, kendaraan apa saja yang harus diuji emisi? Truk, motor, atau apa Pak? Silakan. Untuk sementara mungkin kita hanya dilakukan bagi kendaraan wajib uji, Pak. Di antaranya apa Pak? Contohnya? Kalau kendaraan wajib uji di sini adalah kendaraan-kendaraan yang bersifat umum, yang mengangkut angkutan umum. Contoh sekarang misalkan bis. Nah, itu kan diuji di sini. Terus mobil-mobil niaga. Mobil niaga itu angkutan-angkutan seperti truk, pickup, taksi, angkot, itu diperiksa dari di sini. Oke. Terus notabene Pak, kendaraan roda 2 kenapa nggak diuji emisi Pak? Sedangkan sekarang kan marak ya Pak ya. Kendaraan bermotor roda 2 yang 2 tak Pak. Ya, oke. Untuk kendaraan-kendaraan yang roda 2 mungkin kita belum ada kewenangan, Pak. Jadi kewenangan kita untuk memeriksa di sini hanya kendaraan-kendaraan wajib uji. Nah, nanti kan bisa dibuka di Undang-Undang Nomor 22, Pak. Yang kendaraan yang digunakan di jalan ya wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Nah, di dalam kendaraan bermotor itu ada rangkaian yang namanya uji emisi. Seperti itu. Tapi sekarang ya kita lakukan hanya kendaraan wajib uji. Istilahnya KBWU lah kalau di kita. Terus satu lagi Pak, mengapa setiap kendaraan harus melakukan uji emisi Pak? Nah, kenapa kendaraan harus dilakukan uji emisi? Satu tadi, tingkat polutan akan menimbulkan polusi terhadap lingkungan lah. Terus sekarang dari pendeteksian atau pemeriksaan uji emisi nanti bisa ada penyebabnya apa. Contoh sekarang yang namanya kendaraan jenis solar itu kan kita yang diperiksa itu kepekatan. Nah, tingkat kepekatan itu akan mengganggu pengendara lain yang ada di belakang. Kalau kata bahasa Sunda kalian ngebul seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kan nggak kelihatan apakah kendaraan di depan ada atau tidak ada. Nah, itu bisa diperbaiki Pak. Perbaiki. Itu kita harus kendaraan tersebut harus dilakukan tes untuk injektornya. Fungsi injektornya berarti tidak berfungsi dengan baik. Ya. Oke Pak. Subang saran Pak bagi pengendaraan atau pengusaha kendaraan niaga yang emisinya sangat overload. Sumbang sarannya silakan Pak. Ya, saya sarankan baik untuk pengguna kendaraan atau pemilik kendaraan yang berjenis solar atau berjenis bensin supaya bisa dilakukan uji emisi untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di lingkungan di mana kita hidup lah. Otomatis dengan adanya pengurangan polutan akan mengurangi tingkat pencemaran. Dengan adanya pemeriksaan kendaraan atau uji emisi mungkin sedikitnya akan mengurangi tingkat polusi udara. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Siap. Mengapa menanam pohon dapat mengurangi emisi karbon? Untuk mencegah pelepasan emisi tersebut, ekosistem paling efektif penyerapannya adalah pohon. Lewat proses fotosintetis, pohon menyerap karbon dioksida yang dilepas dari aktivitas. Secara sederhana, pohon memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dioksida atau CO2 melalui proses yang dikenal sebagai fotosintetis. Proses ini melibatkan daun pohon yang menggunakan cahaya matahari, air, dan CO2 untuk menghasilkan glukosa atau gula sebagai sumber energi. Jadi di sini kita
lihat kalau solar kepekatan. Jadi asap yang ditimbulkan itu pekat atau tidak nanti keluar angkanya di sini. Oh, di situ. Iya. Ya, oke. Yang di sini ini Ini untuk solar, Pak ya? ya, Ini untuk bensin. ini untuk bensin. Nah, Oke. kalau di bensin ini ada kadar CO dan HC. Oh, gitu ya. Di sini udah ada ambang batasnya. Nanti di sini muncul angkanya ketika alat ini dicolokkan ke knalpot. Setelah beberapa detik secara mobil stasioner akan muncul angkanya. Yang paling stabil itu yang kita tarik hasilnya. Kalau boleh saya tahu, dalam 1 minggu kita ambil globalnya aja, berapa kendaraan yang masuk untuk uji emisi? Kurang lebih kalau di Kota Tasikmalaya kurang lebih 50 kendaraan. Kalau kita 1 minggu 6 hari berarti sekitar 300 kendaraan. 300 kendaraan dalam masa 1 minggu. Ya, 6 hari berarti ya? ya 6 hari. 6 hari 7 hari? 6 hari. 6 hari, oke. 300 kendaraan yang masuk. Ya. Apakah itu semuanya lolos uji emisi? Ada yang Ada yang enggak, ada yang enggak, ada yang lolos. Kalau yang enggak lolos gimana itu? Kalau yang enggak biasanya kalau yang suruh dibetulkan. pengen cepet dia langsung ke bengkel, langsung balik lagi. Oh, suruh dibetulkan dulu. Misalkan Oke. pagi, siangnya langsung balik lagi. Oh, gitu. Kan dari tadi pagi gitu, langsung Oke. dimasukin. Dan pada hari itu juga bisa lolos juga. Yuk, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Sebagai salah satu sumber emisi CO2, transportasi kendaraan niaga dan lainnya memegang peranan penting atas fenomena ini. Berdasarkan International Transport Forum, sekitar 87% dari transportasi di Indonesia didominasi oleh transportasi dari jalan raya. Ruang terbuka hijau atau RTH dianggap menjadi salah satu cara yang efektif untuk dapat mengurangi emisi CO2.